Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Swandi Putri dengan NIM 111811169, kelas MA 18A2, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang budaya organisasi. Yang pertama adalah definisi budaya organisasi. Ada begitu banyak definisi mengenai budaya organisasi. Salah satunya adalah seperti yang dikemukakan oleh Michael Armstrong dalam bukunya yang berjudul Handbook of Human Resource Management Practice, bahwa budaya organisasi adalah nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan. Selain itu, ada pula ahli yang mendeskripsikan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah pola asumsi dasar yang diciptakan, dikemukakan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan dalam berperilaku organisasi, di mana akan diturunkan kepada anggota baru sebagai cara bagaimana melihat, berpikir, dan merasakan dalam organisasi. Selanjutnya adalah sumber dan proses penciptaan budaya organisasi. Para pendiri perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan suatu budaya organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepemikiran dan seperasaan dengan mereka. Yang kedua adalah pendiri melakukan indoktrinasi dan menyosialisasikan cara pikir dan berperilakunya kepada karyawan. Yang ketiga adalah perilaku pendiri sendiri sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik budaya organisasi. Ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi. Yang pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil resiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua adalah perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi analisis di perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga adalah orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat adalah orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima adalah orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam adalah keagresifan. Sejauh mana orang bersifat agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh adalah stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekan dipertahankannya status quo dalam pertimbangannya dengan pertumbuhan. Selanjutnya adalah fungsi budaya organisasi. Budaya memiliki sejumlah fungsi dalam organisasi, yaitu yang pertama adalah batas. Budaya berperan sebagai penentu batas-batas, artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Yang kedua adalah identitas. Budaya membuat rasa identitas suatu organisasi. Yang ketiga adalah komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap suatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Yang keempat adalah stabilitas. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah pendekatan sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan karyawan. Yang kelima adalah pembentuk sikap dan perilaku. Budaya bertindak sebagai mekanisme alat yang masuk akal, sense making, serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Fungsi terakhir inilah yang paling menarik, sebagaimana dijelaskan oleh kutipan berikut. Budaya mendefinisikan aturan main.
Selanjutnya adalah budaya organisasi sebagai hambatan. Selain mempunyai berbagai fungsi seperti yang disebutkan di atas, budaya organisasi juga rupanya dapat menjadi sebuah hambatan. Di antaranya, yang pertama adalah hambatan bagi keragaman, yaitu merekrut karyawan baru yang karena faktor ras, usia, jenis kelamin, ketidakmampuan atau perbedaan-perbedaan lainnya tidak sama dengan mayoritas anggota organisasi lain akan menciptakan sebuah paradoks. Yang kedua adalah hambatan bagi akuisisi dan merger. Secara historis, faktor kunci yang diperhatikan manajemen ketika membuat keputusan akuisisi atau merger terkait dengan isu keuntungan finansial atau sinergi produk. Belakangan ini, kesesuaian budaya juga menjadi fokus utama. Selanjutnya adalah penciptaan budaya organisasi yang etis, terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah model peran yang visible. Mengomunikasikan harapan yang etis adalah salah satu cara menciptakan budaya organisasi yang etis. Karyawan akan melihat perilaku manajemen puncak sebagai acuan standar untuk menentukan perilaku yang semestinya diambil. Yang kedua adalah komunikasi harapan etis, yaitu ambiguitas etika dapat diminimalkan dengan menciptakan dan mengomunikasikan kode etik organisasi. Yang ketiga adalah pelatihan etis. Pelatihan etis digunakan untuk memperkuat standar, tuntutan organisasi, menjelaskan praktik yang diperbolehkan dan yang tidak, menangani dilema etika yang mungkin muncul. Kesimpulan yang kita dapat dari materi budaya organisasi adalah dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa budaya organisasi merupakan elemen penting dalam suatu perusahaan karena merupakan ciri khas suatu perusahaan. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.